Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Crypto Yoda. Kali ini saya akan membuat konten cicil kripto 50.000 setiap hari episode 2 tanggal 6 Juni 2025. Kita lihat market kripto ini turun ya teman-teman di chart harian. Kemarin ada berita perseteruan antara Elon Musk dan Trump, jadinya market bereaksi negatif dan ini sempat turun. Kemudian dia rebound lagi sekitar beberapa persen. Oke, kalau kita lihat di chart 41 jam, nah ini sekitar jam 8 malam ya teman-teman, ini mulai turun sampai jam 3 subuh tadi. Kemudian market perlahan rebound, BTC kembali rebound dan naik. Kemudian kalau kita lihat dari BTC dominance, ya ini BTC sangat outperform altcoin ya, terlihat dari BTC Dom naik terus ya teman-teman. Kita lihat di chart 1 jam, nah di chart 1 jam mulai jam 3 pagi, jam 2, jam 3 pagi BTC Dom nanjak terus. Jadi BTC sangat kuat dibanding altcoin yang lain. Oke, kita lihat berita hari ini terkait ETF ya, ETF BTC ya, tanggal 5 Juni kemarin terjadi sell off besar-besaran, jualan 278 Bitcoin untuk ETF. Yang jualan ada FBTC, kemudian BitBTC, kemudian ARK, BTC Zero, dan kemudian HODL, Grayscale 24, dan sisanya Grayscale BTC. Nah, jualan intinya banyak jualan ya tanggal 5 kemarin. Tapi kalau kita lihat sekitar kurang lebih 20 hari ke belakang, average-nya masih positif ya teman-teman. Masih inflow 44.000 BTC dari ETF. Dengan yang banyak borong ada EBIT. Oke, lanjut kita lihat Ethereum ETF tanggal 5 kemarin, volumenya cukup sepi ya ETF. Ada ETHA dari BlackRock, itu beli sekitar 34 BTC. Kemudian Fidelity FETH jualan sekitar 23,4 ETH. Jadi netnya sekitar 11,3 ETH. Cukup sepi ya teman-teman untuk transaksi di ETH sendiri. Kita lihat kemarin ketika ada berita yaitu Trump mengatakan sangat kecewa dengan Elon Musk. Nah, kita terjemahkan. Nah, Presiden Trump mengatakan bahwa dia sangat kecewa dengan kritik Elon Musk terhadap RUU yang diperjuangkan oleh Presiden Trump. Jadi Presiden menyampaikan komentar tersebut saat berbicara kepada wartawan dari Gedung Putih pada hari Kamis. Trump tidak mengatakan hal-hal yang buruk tentang saya secara pribadi, tetapi saya yakin itu akan terjadi selanjutnya. Kemudian Donald Trump menambahkan dia sangat kecewa dan telah banyak membantu Elon. Nah, setelah itu ini Elon Musk ganti ngatain Donald Trump nih. Kita lihat apa artinya. Elon Musk berpendapat pada hari Kamis bahwa Presiden Trump akan kalah ya dalam pemilu 2024 kemarin tanpa dukungan Elon Musk, karena keduanya semakin berselisih mengenai paket pajak dan imigrasi Trump yang besar. Jadi ada Trump itu buat undang-undang terkait paket pajak dan imigrasi, tetapi masih tidak setuju Elon Musk. Nah, Musk yang hingga baru-baru ini mengawasi pemotongan biaya di DOGE, Department of Government Efficiency, membuat komentar setelah Trump mengatakan di ruang oval selama pertemuan dengan kanselir Jerman bahwa Trump sangat kecewa dengan Musk. Jadi Elon Musk membalas komentar Trump ya yang mengatakan sangat kecewa dengan Trump. Jadi Elon Musk berkata bahwa tanpa Trump, tanpa bantuan Elon Musk ya Trump akan kalah. Nah, ini setelah ini hubungan keduanya pun akhirnya merenggang teman-teman. Nah, itu salah satu aliansi paling signifikan di Washington antara Presiden AS Donald Trump dan Elon Musk, orang terkaya, telah bubar dalam pertengkaran yang sangat terbuka. Tanpa basa-basi, Trump mengatakan bahwa dia sangat kecewa dengan orang yang pernah dia beri wewenang untuk memangkas dana federal. Mereka kini saling menyerang karena perselisihan telah membesar menjadi perang kata-kata. Jadi artinya mereka ribut-ribut, dan itu yang berdampak ke market BTC yang akhirnya turun ini teman-teman. Tetapi setelah turun sekitar berapa poin ini, dari 105.000 sampai 100.000, turun 5%. Sekarang BTC perlahan rebound dan naik sekitar 3% hingga video ini dibuat di sekitar jam 2 ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ke pemilihan altcoin. Nah, di sini saya sudah mempunyai sekitar 62 koin yang saya incar teman-teman. Ini untuk hari ini saya sudah memilih 5 koin yang akan saya beli, yaitu Arkham, kemudian Airwave, Berachain, Ethena, dan IMX. Ini area beli sekitar di 0,6 dan di bawahnya berarti area beli ya. Ini $0,6 harganya, sekarang 0,503, jadi menurut saya murah.
Kemudian AR ini walaupun hampir sama di bawah $6 tapi ini 6,04 menurut saya sudah murah. Jadi saya akan beli. Kemudian Berachain batas bawahnya $3. Saya berani beli di $2,291. Lalu Ethena ini ada $0,3 batas bawahnya. Ini sekarang harganya $0,2973. Jadi saya berani beli. Yang terakhir IMX ini harganya 0,5 dan di market saat ini $0,503. Jadi saya berani beli. Nah, untuk pertimbangannya banyak teman-teman. Yang pertama-tama untuk koin-koin yang saya beli itu kan koin-koin VC ya teman-teman. Rata-rata koin-koin yang diinjek oleh VC. Jadi ada alasannya, yaitu pertama saya melihat fundingnya teman-teman. Kita lihat Arkham, misalkan Arkham itu dapat funding berapa? Nah, Arkham ini fundingnya cukup gede teman-teman. Ada $2,5 juta dan $12 juta. Jadi totalnya sekitar $14,5 miliar. Selain itu, selain fundingnya yang cukup gede, Arkham itu juga digunakan teman-teman untuk kegunaan sebagai wallet tracking kalau nggak salah. Jadi dia memang ada use case-nya teman-teman, bukan koin-koin bodong yang nggak ada make. Arkham itu dipakai oleh banyak crypto investor dan crypto trader untuk melacak wallet-wallet whale. Jadi mereka kalau mau trading ngikut-ngikut whale itu bisa melewat Arkham untuk nge-trackingnya. Lanjut, kemudian ARWIF. Nah, ARWIF ini sebenarnya menurut saya koin yang cukup kuat teman-teman. ARWIF ini kalau kita lihat, nah dia sempat turun sampai harga sekitar $3 ya, tapi dia berhasil naik lagi teman-teman. Ketika bullish kemarin dia naik sampai 50, sekitar 48 ya, $48,9, hampir $50. Jadi menurut saya ARWIF ini koin yang kuat. Jadi ketika dia dibanting, kedepannya akan ada potensi dia rebound karena dia sudah teruji di bear market 2023. Ketika dia turun, dia berhasil naik lagi. Jadi menurut saya AR masih ada potensi dan saya berani membeli. Kemudian Berachain ini sebenarnya koin baru teman-teman. Kalau kita lihat chart daily-nya Bera ini sebenarnya masih pendek ya. Nah, ini setelah listing dia dibawa turun terus. Mengapa saya berani beli? Karena menurut saya dia itu salah satu koin VC dengan pendanaan yang cukup besar. Artinya investor ketika membeli Bera, investor yang dapat di awal seperti venture capital seperti Framework Ventures, HSG Capital, Polychain Capital, kemudian HVC, Sima Capital, mereka modalnya butuh besar teman-teman. Dan ini sekitar $100 juta ditambah $42 juta. Artinya modal mereka ada di $142 juta. Tidak mungkin harganya dibawa ke bawah itu karena venture capital akan rugi. Makanya mereka akan memaintain harga dari Bera itu sendiri. Nah, sekarang di harga sekitar $2,291, market cap-nya $274 juta, dan menurut saya saat ini harganya sudah murah. Kemudian Ethena juga sama, dia merupakan koin VC teman-teman. Kita lihat Ethena chartnya seperti apa daily. Nah, Ethena ini sempat dibawa turun kan teman-teman, kemudian dia berhasil rebound teman-teman. Ini terendahnya di sekitar 0,2 ya, jadi batas bawahnya saya 0,3. Dia berhasil naik sampai 1,3, naik sekitar 4 kali teman-teman. Ini sangat menarik menurut saya Ethena, karena dia berhasil rebound setelah dibawa turun kemarin di bear market 2023. Nah, kita lihat Ethena fundraisingnya berapa. Nah, fundraising dari Ethena ini cukup besar teman-teman. Ini 16 juta, kemudian $100 juta, kemudian $14 juta. Nah, modalnya venture capital itu sekitar $130 juta, yaitu modalnya sangat besar teman-teman. Jadi koin yang dimodalin besar itu pasti di-maintain oleh venture capital supaya mereka tetap bisa jualan di atas dan tidak rugi. Selain itu, Ethena juga memberikan protokol yang memberi bunga ya, semacam bunga kepada orang yang hold koin Ethena gitu. Jadi menurut saya ini Ethena tetap menarik. Saat ini di harga 0,2973, market cap-nya sekitar $1,7 miliar, dan menurut saya masih menarik. Kalau dia turun saya masih akan cicil. Yang terakhir IMX ini juga mirip dengan AR ya, karena dia termasuk koin kuat. Dia sempat dibawa turun teman-teman. Ketika rilis di bear market ya, di puncaknya bull market, kemudian rilis dibawa turun sampai sekitar 0,35 paling bawah, kemudian dia rebound sampai 1,4, naik 4 kali, dibawa turun lagi di sekitar 0,5, lalu dia dibawa naik ketika bull market kemarin di tahun 2024, dia sampai 3,3. Nah, sekarang dia turun lagi. Menurut saya
IMX masih ada potensi karena dia berhasil rebound ketika terjadi bull market, balik arah ya teman-teman, dari bearish dia kuat naik menjadi bullish dan naik sampai 3,3. Nah kalau kita lihat sendiri, IMX itu juga koin yang diinvest VC dengan jumlah yang cukup besar teman-teman. Kita lihat IMX, saya suka karena ya ini fundingnya gede, 200 juta dolar, 660 juta dolar, 15 juta dolar, 2,4 juta dolar, 4 juta dolar, 9 juta dolar, 28 juta dolar, 25 juta dolar. Jadi fundingnya ini hampir sekitar 300 juta dolar lebih teman-teman. Jadi pasti dijaga teman-teman, karena investornya sangat banyak dan juga banyak kepentingan di situ. Jadi kalaupun turun, menurut saya dia pasti akan dijaga dan ada potensi dia balik arah ketika bull market nanti. Oke, sekarang kita lihat porto saya. Porto saya ini ada Shiba minus 6% ya. Kemudian API3 ada minus 6% juga. Lalu Sonic S minus 7,89%. Lalu Berachain minus 9% akan saya average ini. Kemudian Arkham minus 11% dan akan saya average. Sisanya Nero ini koin yang sudah saya TP ya dulu ya dan Eigen. Kemudian masih ada sisa 600-an perak. Jadi sisanya dikit nggak bisa dijual, jadi penghias porto. Nanti kalau Nero dan Eigen turun ke balik average saya, ketika keuntungan ini jadi nol, saya akan beli Nero dan Eigen lagi. Oke teman-teman, sekarang kita akan beli masing-masing 10.000 ya teman-teman. Kita beli yang pertama ada Arkham. Oke, Arkham, ARKM mana ini? Kita beli 10.000. Oke, kita beli. Oke, sudah terpasang ordernya. Terima kasih. Sekarang selanjutnya kita ke AR Wave. Kita beli 10.000. Oke, sudah terbeli AR. Kemudian selanjutnya koin Berachain, kita beli 10.000. Nah, sudah ke eksekusi Bera. Kemudian selanjutnya koin Ethena. Kita beli 10.000. Oke, sudah terpasang order Ena. Terakhir kita beli IMX. Kita beli IMX sebesar Rp10.000. Oke, sudah terbeli semua. Kita lihat sekarang portofolio kita. Nah ini Bera sekarang, Bera minus 600, minus Rp1.000, 5%. Kemudian Arkham minus Rp1.000, 5,7%. Ena minus 0,4%, AR minus 0,6%, IMX minus 0,7%, Shiba, API, S3-nya. Oke, sekian dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton.